Hai, dwiarsana.com. Pada video kali ini, saya menunjukkan sebuah produk baru dari dwiarsana.com, yaitu Pangeruby Pangerino yang terdapat sebuah firmware US Nubi. Oke, ukurannya sangat lumayan kecil. Nah, mungkin kamu yang pernah bermain dengan Pangerino tentunya tahu ukuran Pangerino sama dengan ukuran Arduino pada umumnya. Baik, di sini saya mempunyai sebuah board, salah satu contoh Arduino. Ini adalah DFR board, DFR Arduino 2 Milanov, yang ukurannya mungkin bisa kita bandingkan hampir 2,5 kalinya. Jika kamu ingin memprogram sebuah IC microcontroller pada Arduino, di sini tentunya kamu harus memasangkan kabel USB di sini dan diterjemahkan dengan IC FTDI di sini, berkomunikasi serial ke IC microcontroller tentunya. Nah, tentunya dengan adanya proses seperti itu, kita jadi harus memerlukan sebuah IC FTDI di sini agar dapat mengupload coding ke IC microcontroller. Nah, apakah ada cara lain untuk mengupload coding tersebut dari Arduino IDE menuju microcontroller? Tentunya ada, yaitu seperti USB ISP. Jadi saya ambilkan satu contoh. Ini adalah salah satu contoh USB ISP dwiarsana.com. Jadi pada USB ISP di sini terdapat sebuah IC microcontroller, di mana IC tersebut adalah ATmega 8 yang fungsinya untuk mendownload atau mengupload tepatnya coding yang telah kita compile di Arduino IDE menuju ke microcontroller pada port ISP di sini. Jadi di sini ada nanti kabel yang kita pasang di sini dan kita hubungkan ke board target. Nah, mungkin seperti ini. Jadi kita pasang dulu di sini. Seperti itu. Lalu ujung satunya kita pasangkan di board target. Tentunya untuk beberapa project kita dapat gunakan ini, tapi untuk skala praktis kita sekarang sudah dapat menggunakan firmware dari US Nubi yang kita masukkan ke microcontroller sekaligus yang akan kita gunakan pada project microcontroller kita. Nah, seperti salah satu contohnya di sini adalah ini Pangeruby made in Bali. Ini adalah sebuah microcontroller yang nanti bakal kita gunakan pada project microcontroller, yang juga di dalamnya sudah terdapat sebuah bootloader sebagai programmer. Jadi alat ini dapat memprogram dirinya sendiri tanpa bantuan alat programmer lain. Nah, bagaimana cara penggunaannya di Arduino IDE? Sekarang mari akan kita coba langsung. Di hadapan kita sekarang sudah ada sebuah Pangeruby yang saya pasangkan ke project board. Saya hubungkan LED di sini ke pin 13 dan ground tentunya. Di sini sebenarnya sudah ada LED yang terhubung dengan pin 13. Sekarang kita akan coba. Kita akan hubungkan dia ke komputer. Oke, saat pertama kali dihubungkan, maka LED power akan menyala. Dalam keadaan seperti ini, alat ini tidak terdeteksi sebagai apapun di komputer kita, melainkan dia akan menampilkan tulisan USB device not recognized.
Mari kita perhatikan. Oke, di sana akan terlihat USB device not recognized. Sekarang mungkin kita akan konfigurasi dulu bagian di Arduino IDE-nya. Oke, sekarang saya akan memilih board, tools, board. Saya akan pilih Punjaruby. Saya akan pilih Punjaruby di sini, dan saya akan mencobanya dengan Sketch Basic Blink. Saya akan mencoba dengan coding blink yang akan mengedipkan LED 1 detik pada pin 13. Nah, untuk memastikan apakah Punjaruby ini terkoneksi dengan benar pada komputer, sekarang akan kita perhatikan pada Device Manager. Sekarang saya akan mencoba mengeceknya pada Device Manager. Kita harus memastikan apakah Punjaruby ini sudah berubah menjadi programmer yang seperti saya katakan sebelumnya. Oke, saya akan mengeceknya pada Device Manager. Ternyata di sini belum terdeteksi karena coba diperhatikan. USB device unknown USB device belum terdeteksi. Sekarang saya akan mengaktifkan bootloader yang ada pada Punjaruby. Saya akan aktifkan dengan 2 tombol kombinasi. Oke. Maka di sini akan terlihat device baru dengan nama USB ASP. Oke, terlihat USB ASP. Sekarang saya akan mencoba mencabut Punjaruby dari komputer dan memasangkan kembali. Oke, kembali USB ASP tidak terdeteksi dan unknown USB device. Nah, bagaimana cara saya tadi mengaktifkan bootloader dari Punjaruby agar dapat digunakan? Mari kita akan saksikan dulu. Kita akan lihat bagaimana saya menekan tombol kombinasi dari Punjaruby. Nah, pada saat Punjaruby kondisi terpasang ini terhubung dengan komputer, tekan tombol pertama. Ini adalah tombol pertama, ini tombol kedua. Tekan tombol pertama, lalu tekan tombol kedua sambil tombol pertama ditekan. Lepaskan tombol pertama, lalu lepaskan tombol kedua. Maka komputer akan bersuara, dan itu mengartikan adalah USB ASP bootloader sudah aktif. Dan Punjaruby ini siap untuk diprogram. Bagaimana cara memprogram Punjaruby ini? Kita lihat LED di sini masih tidak menyala, dan LED di sini juga masih tidak menyala. Sekarang kita akan memprogram Punjaruby ini dengan menggunakan software Arduino. Oke, sudah terdeteksi USB ASP. Saya akan minimize dulu. Coding ini langsung saya upload ke Punjaruby. Oke. Oke, sudah terupload. Sekarang mari kita perhatikan di bagian Punjaruby. Nah, di Punjaruby ternyata sudah LED berkedip di sini. Oke. LED sudah berkedip. Itu menandakan kita sudah sukses mengupload coding LED berkedip tadi. Dan sekarang saya akan mencoba mengupload coding yang baru. Caranya sama, aktifkan dulu bootloader untuk memprogram dirinya sendiri. Tekan tombol pertama, tekan tombol kedua sambil ditekan tombol pertama. Lalu lepas tombol pertama dan lepas tombol kedua. LED tidak berkedip, dan sekarang interval kedipan saya akan percepat, mungkin setengah detik. Dan sekarang saya akan klik tombol upload. Kita akan lihat
apakah dia kedipannya lebih cepat daripada yang tadi. Oke. Kedipannya lebih cepat daripada yang tadi. Nah, itulah video tutorial tadi bagaimana kita mengupload dengan mudah pada PanjaRuby. PanjaRuby sangat simpel sekali. Hanya dengan alat yang kecil ini, kamu bisa mensoldernya. Pinout dari PanjaRuby ini sama seperti Panjarino atau Arduino. Terdapat pin analog dan juga pin digital. Kamu dapat menyoldernya langsung, atau kamu dapat memasangkan header mail di sini agar kamu bisa pasang dia di breadboard seperti yang tadi, atau kamu bisa langsung menyolderkan kabelnya di PCB. Oke, PanjaRuby, Panjarino dengan firmware US Nubi dari dwiarsana.com, made in Bali.